Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Selina Alaya dari Pendidikan Biologi Bandung. Saya akan menjelaskan laporan praktikum jaringan penyokong. Jaringan penyokong pada tumbuhan dikenal sebagai jaringan mekanik atau jaringan penguat. Jaringan penyokong memiliki fungsi untuk memberikan kekuatan, bentuk, dan hubungan pada tumbuhan agar dapat terjaga dan menahan tekanan dari lingkungan seperti angin dan gravitasi. Jaringan penyokong pada tumbuhan terdapat dua jenis utama, yaitu kolensin dan sklerensin. Kolensin adalah jaringan penyokong yang terdapat pada tumbuhan muda dan bagian-bagian yang masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa kehilangan kekuatannya. Kolensin memiliki ciri-ciri yang mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Memiliki fungsi memberikan kekuatan dan kelenturan pada organ tumbuhan muda seperti batang, tangkai, dan daun. Terdiri dari sel hidup dengan sel yang mengalami penebalan tidak merata pada bagian tubuhnya. Umumnya ditemukan bagian tepi batang dan tangkai daun. Jenis kolensin terdapat kolensin anular, lamelar, dan lacunar. Kemudian sklerensin. Sklerensin adalah jaringan penyokong yang lebih kuat dibandingkan kolensin karena misalnya mengalami penebalan sekunder yang mengandung lignin. Sklerensin ditemukan pada bagian tumbuhan yang dewasa dan tidak mengalami pertumbuhan aktif. Sklerensin memiliki ciri-ciri terdiri dari sel mati dengan dinding sekunder yang tebal dan mengandung lignin, memberikan kekuatan dan kekakuan pada tumbuhan. Dapat ditemukan di berbagai tumbuhan seperti batang, biji, dan serat daun. Jenis sklerensin terdapat serabut sklerensin dan sklereid, yaitu sel jangkung. Pada hasil dari pembahasan dalam menggunakan data sklerensin dan tempurung kelapa dengan literatur yang saya baca. Nah, pada praktikum kali ini, perhatikan digunakan dua tumbuhan untuk mengamati jenis penyokong, yaitu pada tumbuhan batang jati dan tempurung kelapa untuk mengamati jaringan kolensin dan sklereid. Berikut klasifikasi kedua tumbuhan tersebut. Pertama yaitu tempurung kelapa, Kingdom Plantae, Ordo Arcipales, famili Arcipalaceae, subfamili Araceae, genus Cocos, spesies Cocos musifera. Kemudian kingdom dari skleri yaitu Kingdom Plantae, Ordo Apiales, famili Apiaceae, genus Apium, dan spesies Apium graveolens. Nah, pada hasil pembahasan pada praktikum kali ini menggunakan literatur tumbuhan kelapa sebagai bahan pembelajaran. Pada pengamatan penggunaan tempurung kelapa terdapat lumen, sklereid, dan noktah. Lumen sendiri merupakan ruang yang dibatasi membran yang ditemukan di dalam beberapa organel. Setelah diamati, lumen yang terdapat pada tempurung kelapa merupakan ruang kosong di dalam sel saraf. Kemudian terdapat sklerensin dan sklereid. Sklereid sendiri adalah sel mati dengan dinding sel sekunder yang tebal dan berlignin. Tempurung kelapa terdiri dari sel sklerensin yang mengalami signifikasi atau pemerasan oleh lignin. Sklereid memiliki lumen yang kecil karena dinding selnya sangat tebal. Sklereid memiliki fungsi memperkuat struktur tanaman dan melindungi bagian dalamnya. Kemudian terdapat noktah. Noktah adalah celah kecil atau pori-pori pada sel yang memungkinkan pertukaran zat antar sel. Pada tempurung kelapa, noktah terdapat pada sel-sel sklereid dan berperan dalam transportasi zat sebelum mati dan menguap. Saat tempurung masih muda, noktah berfungsi untuk pertukaran air dan nutrisi antar sel. Saat tempurung tua dan mengeras, noktah tertutup lignin dan menjadi keras. Kemudian pada batang seledri, setelah diamati oleh ratusan, tumbuhan batang seledri terdapat kolensin. Kolensin adalah salah satu jaringan penyokong pada tumbuhan
kekuatan dan strategi dari kolensin. Pada batang sladi, kolensin berperan dalam menjaga bentuk batang agar tetap tegak dan lentur. Kolensin pada batang sladi memiliki berada di tepi batang di bawah epidermis. Kolensin berfungsi dalam pertumbuhan batang, memberikan ketahanan terhadap angin atau tekanan, kemudian menampung batang juga. Hal ini menyebabkan ketika batang sladi bisa dibentuk tanpa mudah patah. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan pada petunjuk laporan vakum. Terdapat dua pertanyaan, yaitu jelaskan perbedaan antara jaringan kolensin dan skleresin menurut letaknya pada organ yang di pasel bentuk. Saya membuat tabel perbedaan jaringan kolensin dan skleresin. Letak pada organ skleresin biasanya di bawah epidermis, batang, tangkai, daun, dan tulang daun. Kemudian jika sebaliknya dengan skleresin, terdapat bagian yang lebih dalam seperti film, tempurung kelapa, dan zat pada batang. Sifat sel penyusun pada kolensin yaitu sel masih hidup, bersingging tebal tetapi fleksibel, kaya pektin dan selulosa. Kemudian skleresin, sel mati, bersingging sangat tebal dan mengandung zat yang signifikan. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu sebutkan tipe kolensin dan skleresin pada bahan-bahan yang telah disediakan. Tipe kolensin dan skleresin yang telah diamati yaitu kolensin pada batang sladi, kolensin khusus. Penebalan ini terjadi di sudut sel, kemudian skleresin pada tepi simpang. Skleresin atau sel batu, sel keras dengan sisi sel dan bersih, kemudian celah kecil pada sel yang memungkinkan pertukaran zat, dan terakhir yaitu lumen, yaitu ruang kosong di dalam sel skleresin yang sebelumnya berisi dengan zat. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.